Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini aku mau menceritakan manhwa yang udah tamat, yang bertemakan tentang adventurer. Semuanya bermula di depan SMA Donggang, di mana pada saat itu, terlihat para murid sedang mendiskusikan ujian yang baru saja selesai. Tiba-tiba, perhatian mereka teralihkan pada sesuatu, yaitu beberapa kendaraan militer yang sedang membawa beberapa murid dari sekolah lain. Dua murid pria yang baru saja mendiskusikan ujian barusan, seketika merasa kesal karena semua murid yang berada di kendaraan militer tersebut terlihat sangat sombong. Kemudian, salah satu di antara mereka bertanya-tanya, kenapa para murid dari sekolah lain itu terlihat sangat sombong, padahal mereka bukanlah adventurer asli, melainkan cuma murid dari sekolah khusus, yaitu sekolah yang bernama Warrior High. Setelah itu, kita diceritakan, puluhan tahun yang lalu, bumi mendadak menjadi kacau, karena kedatangan monster dari dunia lain. Ternyata, para monster tersebut berasal dari dunia yang mirip dengan bumi di galaksi lain. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dunia tersebut tiba-tiba hancur berkeping-keping. Akibatnya, kepingan-kepingan dari dunia itu berterbangan tanpa arah dan akhirnya sampai di bumi sekaligus menyatu dengan bumi, sehingga makhluk hidup yang berasal dari dunia itu yang berhasil bertahan hidup juga berdatangan ke bumi. Para monster itu sangat kuat, oleh karena itu, mereka berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah di bumi yang sekarang disebut sebagai Dungeon. Pada kala itu, manusia tidak memiliki kemampuan apapun untuk melawan balik meskipun menggunakan senjata modern. Namun karena bumi berhasil berevolusi, batasan yang dimiliki oleh para manusia sejak lahir hancur berkeping-keping, alhasil manusia bisa membangkitkan kemampuan yang mirip seperti kemampuan para monster. Meskipun kemampuan tersebut mempengaruhi semua manusia, kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia berbeda-beda, oleh karena itu, mereka yang berhasil membangkitkan kemampuan terus melatih kemampuan tersebut dengan tujuan untuk mengambil alih Dungeon, wilayah yang telah diambil alih oleh para monster. Mereka adalah orang-orang khusus yang bekerja untuk satu alasan tersebut, dan mereka disebut sebagai adventurer, dan begitulah era adventurer dimulai. Pada masa itu, organisasi baru mulai bermunculan di seluruh dunia, organisasi khusus yang diciptakan untuk melatih para adventurer. Organisasi terbaik untuk melatih para adventurer remaja berada di Korea Selatan, karena organisasi tersebut telah menciptakan begitu banyak adventurer terbaik dalam 25 tahun terakhir, dan ternyata, organisasi tersebut adalah sekolah Warrior High. Kemudian adegan kembali beralih pada masa kini, di mana pada saat itu sekelompok gadis dari SMA Donggang sedang teralihkan pada seorang manusia setengah elf bernama Diaf Choi yang sering tampil di TV. Diaf Choi memiliki seorang ayah adventurer dan ibu seorang elf. Dia adalah seorang jenius, dan karena kejeniusannya itu, banyak orang mengira dia mungkin akan menjadi adventurer tingkat tinggi dalam 5 tahun setelah lulus. Ternyata, Diaf Choi baru berumur 17 tahun dan baru masuk 14 kali ke dalam Dungeon. Setelah itu, kita diperlihatkan seorang siswa dari SMA Donggang yang bernama Yu Jaryong. Berbeda dengan teman-temannya, dia adalah seseorang yang selalu bekerja keras mencari uang untuk membiayai perawatan rumah sakit ayahnya. Pada saat itu, dia sedang membaca pesan pemberitahuan tentang biaya pengobatan ayahnya, dan di saat yang sama, dia juga menerima pesan dari seseorang yang mengatakan ada pekerjaan yang menanti dirinya. Oleh karena itu, dia langsung bergegas pergi dari tempat tersebut menuju ke tempat kerjanya berada. Diaf yang sedang menyapa para penggemarnya, perhatiannya tiba-tiba teralihkan pada Jaryong, karena dia merasakan ada sesuatu yang aneh dengannya. Beberapa saat kemudian, terlihat Jaryong yang sedang memasuki bangunan terbengkalai. Di dalam bangunan itu, diperlihatkan ada 3 orang yang sedang menunggu kedatangannya. Salah satunya adalah seorang pria bernama Jaehwan, perantara yang selalu mencarikan pekerjaan untuk Jaryong. Pria berkepala botak adalah klien yang ingin menawari pekerjaan, dan seseorang yang bertubuh kekar adalah bawahan dari pria berkepala botak itu. Tiba-tiba, pria berkepala botak merasa kesal,
Sambil mengungkapkan tentang keraguannya terhadap pekerjanya Jaehwan, yaitu Jaryong yang tampak seperti bocah yang lemah, padahal pekerjaan yang ingin dia tawarkan tidaklah sesederhana, dan dia terus-menerus menyuruh Jaehwan untuk memanggil pekerja terbaiknya. Jaehwan bersikeras meyakinkannya bahwa Jaryong adalah pekerja terbaiknya, namun dia tetap tidak mempercayainya. Hal itu membuat Jaryong merasa terhina, karena pria berkepala botak itu terus memanggilnya dengan sebutan seorang bocah yang lemah. Seketika saja, Jaryong dengan kasar menanyakan pada klien itu, apa seorang pria bertubuh kekar yang ada di sampingnya adalah seorang adventurer. Pria berkepala botak hanya diam saja. Karena itu, Jaryong menduga perkataannya ternyata benar. Namun, Jaryong tiba-tiba saja mengatai pria kekar itu sangat bodoh, karena berdiri di samping pria berkepala botak yang menurutnya juga sangat bodoh. Perkataannya jelas membuat pria bertubuh kekar itu mulai marah, oleh karena itu, dia berniat mematahkan kakinya Jaryong untuk membuatnya sadar dengan apa yang baru saja dia katakan. Pria bertubuh kekar itu bernama Lee Pil-gyu, mantan adventurer rang silver yang pernah masuk ke dalam Dungeon sebanyak 81 kali sebelum dia pensiun. Namun tanpa diduga, MC kita ternyata bukanlah seorang pekerja biasa berumur 17 tahun. Meskipun dia hanyalah seorang murid tahun pertama di SMA Donggang, dia sebenarnya merupakan seorang penyelundup Dungeon, seseorang yang pernah masuk ke dalam Dungeon sebanyak 371 kali secara ilegal. Sebelum Lee Pil-gyu menjalankan aksinya, bosnya tiba-tiba menyuruh Jaryong untuk berlutut meminta maaf sebelum Lee Pil-gyu melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Tetapi, Jaryong lantas menanggapi perkataannya itu dengan mengatakan, dia tidak tahu cara berlutut. Saat Jaryong dan Lee Pil-gyu akan bertarung, pria berkepala botak tiba-tiba menanyakan apa Jaehwan akan membiarkan hal ini begitu saja. Bukannya menjawab pertanyaannya, Jaehwan malah menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena semua sudah terlanjur. Pria berkepala botak itu kembali merasa kesal karena perkataannya itu, lalu mengatakan, yang seharusnya merasa khawatir bukanlah dirinya, melainkan Jaehwan, sebab dia yakin Lee Pil-gyu mungkin akan membunuh Jaryong. Dia berpikir seperti itu karena dia tahu, alasan Lee Pil-gyu pensiun sebagai adventurer karena dia pernah menyerang rekannya sampai mati. Jaryong yang sempat mendengar perkataannya itu cukup terkejut, dan dia menganggap kalau Lee Pil-gyu adalah seorang kriminal. Lee Pil-gyu tersenyum, kemudian menjelaskan, dia menyerang rekannya sampai mati karena rekannya itu hanyalah sampah yang selalu menghambatnya dalam melakukan sesuatu. Mendengar hal tersebut, Jaryong sempat terdiam, namun saat dia akan mengatakan sesuatu, Lee Pil-gyu tiba-tiba telah melancarkan serangan kepadanya. Jaryong hanya diam saja, namun saat serangannya itu akan mengenai kepalanya, dia menggerakkan kepalanya ke samping dengan santai, lalu berkata, Lee Pil-gyu benar-benar tidak tahu malu karena berani menyerang saat dia akan berbicara. Hal yang baru saja terjadi dan apa yang baru saja Jaryong katakan membuat Lee Pil-gyu merasa kesal. Oleh karena itu, dia langsung melancarkan serangan kedua. Sebelum serangannya akan mengenainya, Jaryong dengan cepat langsung menendang kepalanya. Semua yang baru saja terjadi jelas membuat pria berkepala botak terkejut, dan pada saat yang sama, Jaehwan sempat mengingatkannya apa yang dia bilang sebelumnya, bahwa Jaryong adalah pekerja terbaiknya. Melihat ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Lee Pil-gyu, Jaryong lantas mengatakan dia tidak menduga Lee Pil-gyu ternyata memiliki wajah yang cukup keras. Pada saat itu, Lee Pil-gyu terdiam, karena dia sempat terpikirkan semua yang baru saja Jaryong lakukan, dan dia benar-benar tidak pernah menduga, seorang bocah yang dia kira hanyalah bocah biasa, ternyata memiliki refleks yang sangat cepat, dan kekuatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia beranggapan, Jaryong bukanlah bocah biasa, melainkan seorang bocah yang bisa dikatakan setingkat adventurer pro. Menyadari apa yang sedang Lee Pil-gyu pikirkan, Jaehwan memberitahu pria berkepala botak itu, kalau bawahannya itu mulai menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Jaryong. Pria berkepala botak itu tidak mempercayainya, dan lantas memperingatinya bahwa Lee Pil-gyu masih memiliki sesuatu yang dia sembunyikan. Jaehwan yang telah menyadari hal tersebut, dengan santai menanggapi kalau dia sudah mengetahuinya,
bahwa Li Pilgyu adalah seorang adventurer yang memiliki kemampuan sebagai tank. Pada saat yang sama, Li Pilgyu merobek pakaiannya, lalu mengatakan, sekarang trik apapun yang akan digunakan oleh Jaryong untuk menghadapinya sudah tidak berguna lagi. Seperti yang telah diceritakan, bumi sudah berevolusi, akibatnya batasan yang dimiliki oleh para manusia hancur berkeping-keping, dan pada akhirnya, manusia berhasil membangkitkan kemampuan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah tank, seorang adventurer yang bertugas sebagai pelindung untuk menghadapi monster secara langsung, karena mereka memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Bahkan, seorang tank yang berada di level tingkat tinggi, bisa dengan mudah menahan serangan misil. Pada saat ini, Li Pilgyu telah melancarkan serangan kepada Jaryong dengan menghancurkan lantai untuk membuat pecahan lantai-lantai tersebut melayang ke arahnya Jaryong. Namun, Jaryong dapat dengan mudah menghindarinya dengan melompat. Setelah itu, Li Pilgyu langsung melancarkan serangan berikutnya, namun Jaryong tetap saja dapat menghindarinya. Li Pilgyu tersenyum, kemudian menanyakan, kenapa Jaryong terus menghindar. Mendengar hal tersebut, Jaryong mengatakan, dia bukanlah seorang bocah yang bodoh. Jaehwan yang sedang memperhatikan Li Pilgyu, mengakui kalau dia cukup hebat, karena dia menyadari kekuatan fisiknya seperti truk besar. Oleh karena itu, dia beranggapan, jika serangannya berhasil mengenai Jaryong, tubuhnya Jaryong mungkin sudah hancur. Namun tiba-tiba saja, dia berteriak dengan cukup keras, menyuruh Jaryong untuk segera menyelesaikan urusannya, karena dia tidak mau tempat ini hancur total. Tapi jika Jaryong tidak mau mendengar perkataannya, dia akan memotong bayarannya jika terjadi kerusakan lagi di tempat ini. Li Pilgyu yang juga mendengar teriakannya itu, menganggap kalau Jaehwan tidak mengerti situasi yang sedang terjadi ini. Jaryong tersenyum, tapi setelah itu, dia seketika mengambil pipa besi yang berada di dekatnya. Saat dia sedang memperhatikan pipa tersebut, Li Pilgyu tanpa pikir panjang langsung melancarkan serangan kepadanya dengan tinjunya sekuat tenaga. Ketika Li Pilgyu telah berada di dekatnya Jaryong, Jaryong yang telah melapisi pipa besi tersebut dengan kekuatannya tiba-tiba mengarahkan ujung pipa itu di tubuhnya Li Pilgyu untuk memperlambat pergerakannya. Dan setelah itu, dia langsung melancarkan serangan balik kepada Li Pilgyu menggunakan pipa besi tersebut, hingga membuat Li Pilgyu memuntahkan begitu banyak darah karena serangan tersebut benar-benar kuat. Li Pilgyu yang sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba menanyakan dari mana Jaryong mempelajari serangannya tadi. Sambil memegang rambutnya, Jaryong dengan santai mengatakan, dia tidak pernah belajar dari siapapun, tetapi, dia mempelajari gerakan tersebut secara diam-diam dari ayahnya yang dulunya merupakan salah satu adventurer terkuat di dunia. Setelah itu, kita diceritakan, saat Jaryong masih kecil, dia selalu menganggap ayahnya adalah adventurer terhebat. Bukan karena dia adalah ayahnya, tetapi karena ayahnya adalah seorang pria bernama Yusung, salah satu pahlawan legendaris di generasi pertama, atau dengan kata lainnya adalah adventurer pertama. Bagi semua orang yang hidup di masa sekarang, para adventurer pertama dikenal sebagai legenda yang sangat hebat. Namun, bagi para adventurer di masa itu, semuanya bagaikan neraka, karena dikala itulah semua informasi tentang Dungeon serta monster yang ada di dalamnya belum diketahui. Monster di masa sekarang mudah dikalahkan, tapi di masa itu, monster lemah pun sangat sulit untuk dikalahkan karena kelemahan mereka belum diketahui. Bahkan, di masa itulah skill dan item yang dimiliki oleh para adventurer juga belum diketahui. Tetapi pada masa itu, karena para adventurer generasi pertama seringkali melewati keadaan yang mengancam nyawa, kekuatan yang mereka miliki selalu meningkat, dan pada akhirnya, bagi mereka yang berhasil bertahan hidup sampai saat ini, dikenal sebagai pahlawan, salah satunya adalah ayahnya Yu Jaryong, yaitu Yusung, yang diberi julukan Dragon Slayer, julukan yang diberikan kepada manusia pertama yang berhasil membunuh seekor naga. Jaryong kecil sangat menghormati ayahnya karena semua hal itu, dan dia yakin, di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan ayahnya. Keyakinannya ternyata benar, bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan Yusung. Namun, Yusung ternyata saat itu telah diracuni dengan racun yang mematikan sejak beberapa tahun yang lalu.
Yusung selalu mencoba melawan racun yang ada di tubuhnya, tapi semuanya jelas sia-sia karena racun tersebut benar-benar mematikan. Pada suatu hari, rekan-rekannya yang sudah sangat dia percayai tiba-tiba mendatanginya di rumah sakit. Namun, mereka mendatangi Yusung karena mereka ingin memanfaatkan keadaannya untuk mengambil semua hartanya. Bertahun-tahun berlalu begitu saja, dan dia selalu menderita secara fisik karena racun yang ada di dalam tubuhnya dan menderita secara mental karena rekan-rekannya yang sangat dia percaya telah mengkhianatinya. Dan pada akhirnya, dunia mulai melupakannya, meskipun dia adalah seseorang yang memiliki julukan sebagai The Dragon Slayer. Di masa sekarang, terlihat Lee Pil-gyu yang baru saja kehilangan kesadarannya. Di sisi lain, pria berkepala botak pada saat itu benar-benar sudah sangat terkejut, karena dia tidak pernah menduga, bawahannya yang dulunya merupakan seorang adventurer berkemampuan sebagai tank bisa kalah di depan seorang bocah. Saat Jaryong sedang berjalan mendekati mereka, dia tiba-tiba mengatakan, ada dua alasan kenapa adventurer pensiun, tubuh mereka sudah tidak kuat lagi untuk memasuki Dungeon, atau adventurer tersebut sudah meninggal. Tiba-tiba, Jaehwan mendekatinya, lalu mengatakan, bayaran dari pekerjaan yang ingin dia tawarkan sekarang berubah menjadi 2 kali lipat. Namun, pria itu malah menolaknya. Oleh karena itu, Jaehwan langsung memberikannya tatapan yang menandakan jika pria berkepala botak itu berani menolak apa yang baru saja dia katakan, dia mungkin saja akan mengalami sesuatu yang buruk. Beberapa saat kemudian, saat Jaryong sedang minum, Jaehwan tiba-tiba menanyakan, apakah Jaryong pernah mendengar tentang Imperial Wasp? Pertanyaannya membuat Jaryong terkejut, karena dia tahu, Imperial Wasp adalah monster yang tingkat bahayanya dianggap salah satu yang tertinggi di dunia, dan pada saat ini, ada begitu banyak monster Imperial Wasp yang bersarang di wilayah Yeowido yang sekarang telah berubah menjadi Dungeon Demon Realm tingkat tertinggi. Ketika Jaehwan sedang menyalahkan udut, dia membenarkan perkataan Jaryong, dengan mengatakan, memang benar Imperial Wasp adalah monster tingkat tertinggi, karena adventurer tingkat atas saja akan sulit melawan salah satu dari mereka. Ternyata, mereka membicarakan semua hal itu karena pekerjaannya Jaryong kali ini adalah mengambil Royal Jelly milik para monster Imperial Wasp tersebut. Namun, karena raid besar yang dilakukan kemarin oleh pemerintah dan 7 adventurer rang white yang tidak diberitahukan pada publik di Dungeon itu dengan tujuan untuk memusnahkan para Imperial Wasp itu gagal, hal itu menandakan akan sangat sulit bagi seorang penyeludup seperti Jaryong untuk mencuri Royal Jelly tersebut. Walaupun begitu, pemerintah dan 7 adventurer tersebut ternyata berhasil membunuh Queen Bee, pemimpin para monster Imperial Wasp itu, namun naasnya, salah satu dari 7 adventurer tersebut mencuri Royal Jelly tersebut, dan sekarang, mereka semua kemungkinan besar telah meninggal di dalam Dungeon tersebut karena kejadian yang tak terduga. Jaryong yang tidak mengetahui apa-apa tentang Royal Jelly, menanyakan apa hal itu sebenarnya. Jaehwan menjelaskan, Royal Jelly adalah suplemen bernutrisi yang dikumpulkan oleh para Imperial Wasp untuk diberikan kepada ratu mereka. Mendengar hal tersebut, Jaryong heran, kenapa seorang adventurer rang white berani mencuri Royal Jelly, padahal menurutnya Royal Jelly hanyalah suplemen bernutrisi biasa. Karena pemikiran Jaryong itu, Jaehwan tiba-tiba mengatakan, Royal Jelly bukanlah suplemen bernutrisi biasa, melainkan suplemen bernutrisi yang bisa menghidupkan seseorang yang memakannya dari kematian. Perkataannya jelas membuat Jaryong terkejut, karena hal itu sangat sulit untuk dipercayai. Setelah itu, kita dijelaskan, untuk Dungeon level berapapun itu, para adventurer perlu mendapatkan izin dari asosiasi terlebih dahulu, dan semua Dungeon di dunia ini dijaga dengan sangat ketat. Namun, hal itu tentu saja bisa dilanggar, karena bagi seorang adventurer yang sangat kuat, seperti para adventurer dari generasi pertama, mereka bisa membuka pintu Dungeon yang ingin mereka buka dimanapun mereka berada, asal mereka mengetahui di mana lokasi Dungeon tersebut. Saat Jaryong akan memasuki Dungeon Demon Realm untuk menjalankan pekerjaannya, dia sempat diperingati oleh Jaehwan untuk tetap berhati-hati, karena pekerjaannya kali ini lumayan sulit. Jaryong hanya mengabaikannya, karena saat itu dia sedang melamun terpikirkan sesuatu, oleh karena itu,
Jaehwan langsung meniupnya dengan asap rokok untuk menyadarkannya. Sambil melambaikan tangannya untuk menghilangkan seluruh asap rokok tersebut, Jaryong dengan santai mengatakan dia sudah tahu. Menyadari Jaryong melamun karena Royal Jelly, Jaehwan menanyakan apakah dia tertarik dengan hal tersebut untuk menyembuhkan ayahnya. Saat akan memasuki Dungeon, Jaryong menyatakan dia yakin Royal Jelly tersebut tidak mungkin bisa menyembuhkan ayahnya, karena jika memang benar Royal Jelly bisa menyembuhkan ayahnya, ayahnya mungkin sudah dari dulu telah mengonsumsi Royal Jelly tersebut. Sesampainya di dalam Dungeon, kita dijelaskan, setelah kejadian puluhan tahun yang lalu, sudah banyak Dungeon yang terbentuk di bumi. Di antara semua Dungeon tersebut, 2 di antaranya adalah Dungeon yang paling berbahaya di Korea Selatan. Salah satunya adalah Jeju-do, Dungeon yang tergabung dengan gunung berapi aktif, dan salah satunya lagi adalah Dungeon Demon Realm yang tergabung dengan hutan igar di wilayah Yeouido. Dungeon yang sangat luas dan kebanyakan dari wilayahnya belum pernah dijelajahi oleh para adventurer, karena kebanyakan dari adventurer yang memasuki Dungeon ini akan kehilangan nyawa mereka. Setelah Jaryong turun dari tebing dengan melompat menggunakan tali, dia mendadak terkejut karena di sampingnya ada bekas telapak kaki yang sangat besar. Oleh karena itu, dia beranggapan di dekat sini ada berbagai jenis monster yang berbahaya karena terpikat bau Royal Jelly yang berada tidak jauh dari tempat ini. Sementara itu, tidak jauh dari tempatnya berada, ada seorang wanita yang sedang melarikan diri dari monster yang mengejarnya. Dia bernama Jin Saerom, murid tahun pertama di sekolah Warrior High School, dan pada saat ini dia sedang menjalankan ujian semesternya di Dungeon ini. Ujiannya cukup mudah karena dia hanya perlu mengumpulkan salah satu koin dari banyaknya koin yang telah diletakkan di berbagai tempat di dalam Dungeon ini. Namun sayangnya, dia sedang menghadapi masalah terbesar dalam hidupnya, karena saat ini, dia sedang dikejar oleh seekor monster yang seharusnya tidak berada di tempat ini. Kala itu, dia akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian, namun naasnya, keberadaannya langsung ditemukan oleh monster yang sedang mengejarnya. Saat monster itu telah melancarkan serangan, dia langsung menghindarinya dengan sekuat tenaga. Di waktu yang sesingkat itu, dia tersadar melarikan diri tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melawan balik, dan dia sangat berharap dirinya dapat menemukan secercah keajaiban supaya dia bisa selamat. Ternyata, monster yang sedang dia hadapi adalah Titan Api remaja yang berada di rang 3 bintang. Saat Saerom telah melancarkan serangan dengan menembakkan 3 anak panah sekaligus, dia tiba-tiba terkejut karena serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Tidak tinggal diam, dia langsung melancarkan serangan secara terus-menerus meskipun dia menyadari serangannya itu tidak berpengaruh terhadap monster itu sama sekali. Saerom melakukan hal itu karena dia ingin membuat monster tersebut berpikir semua serangannya tidak ada apa-apanya, agar monster itu tidak akan menghindari semua serangannya, karena hal yang ingin dia lakukan berikutnya adalah melancarkan serangan menggunakan anak panah yang akan dia lapisi dengan magicnya, dan ternyata, dia adalah adventurer yang memiliki kemampuan sebagai Magic Ranger. Setelah serangannya itu mengenai monster tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar. Saat Saerom sedang terdiam beberapa saat karena dia berpikir serangannya barusan telah memusnahkan monster rang 3 bintang tersebut, dia mendadak menjadi terkejut, karena sebenarnya, monster tersebut berhasil menghindari serangannya dengan melompat. Ketika dia mulai merasa frustasi karena semua yang baru saja terjadi benar-benar membuatnya terkejut, dia langsung memutuskan untuk melarikan diri, dan di saat yang sama, monster itu langsung turun untuk mengejarnya. Pada kala itu, monster tersebut tiba-tiba menerima serangan yang sangat kuat dari dagunya, dan ternyata, orang yang melakukan hal itu adalah MC kita. Hal yang baru saja terjadi membuat Saerom merasa lega, karena akhirnya, dia berhasil menemukan secercah keajaiban. Jaryong yang sedang memperhatikan monster itu dari atas pohon, menyadari serangannya barusan tidak cukup untuk melukainya. Oleh karena itu, dia langsung mengeluarkan sebuah item yang rangnya tidak diketahui. Kemudian, dia langsung melompat ke arah monster tersebut untuk menghadapinya secara langsung, dan di saat yang sama, monster itu juga langsung bersiap melancarkan serangan ke arahnya.
Melihat hal tersebut, Saerom benar-benar terkejut dan dia berpikir apa yang sedang Jaryong lakukan merupakan hal yang bodoh. Namun, dia tiba-tiba mendengar suara Jaryong yang menyuruhnya untuk menutup mata. Ketika Jaryong dan monster tersebut telah saling berhadapan, Jaryong langsung mengarahkan item yang dia pegang ke arah monster tersebut, dan pada saat itu, dia langsung mengaktifkan item tersebut, dan tiba-tiba saja, muncul cahaya yang sangat menyilaukan keluar dari item tersebut. Setelah itu, kita dijelaskan, item yang ada di tangannya Jaryong disebut Stunning Torch, item yang terbuat dari sisik ikan yang ada di dalam laut yang berada di dalam Dungeon. Item tersebut memiliki kemampuan memberhentikan pergerakan para monster yang berada dalam jangkauannya dalam waktu yang cukup lama, dan dulu banyak adventurer yang menyukai item tersebut. Namun, karena kemampuannya yang sangat luar biasa, dampaknya juga sangat luar biasa, karena dari banyaknya adventurer yang memakai item tersebut, ada begitu banyak juga para adventurer yang mulai kehilangan kemampuan mereka karena dampak dari item tersebut. Oleh karena itu, pembuatan dan penggunaan item tersebut sekarang dilarang, dan saat ini, item tersebut telah menjadi item terlarang. Pada saat itu, Jaryong yang telah berhasil membuat pergerakan monster tersebut berhenti, langsung bergegas pergi dari tempat tersebut, sambil memperingati Saerom untuk segera pergi dari tempat tersebut sebelum monster itu bisa bergerak lagi. Setelah beberapa saat, ketika Jaryong sedang terbang, dia tiba-tiba menyadari wanita yang dia selamatkan sebelumnya sedang mengikutinya dengan berlari. Oleh karena itu, dia langsung berbalik arah dengan kecepatan tinggi agar keberadaannya tidak akan diketahui olehnya. Saerom berhenti karena dia melihat pria yang sedang dia kejar tiba-tiba menghilang. Namun, Jaryong mendadak muncul dari belakangnya dan langsung menjatuhkannya dengan senjatanya. Pada saat itu, Jaryong langsung menanyakan kenapa Saerom terus mengikutinya. Saerom menjelaskan, dirinya mengikuti Jaryong karena dia ingin berterima kasih. Jaryong tidak mempercayainya, dan berkata kalau dirinya tidak bodoh karena dia menyadari Saerom mengetahui identitasnya sebagai seorang penyeludup. Saerom membenarkan pemikirannya, bahwa dia tahu Jaryong adalah seorang penyeludup, namun, alasan dia mengikuti Jaryong bukan karena hanya ingin berterima kasih saja, tetapi dia juga ingin menawarkan pekerjaan. Mendengar hal tersebut, Jaryong sempat terdiam beberapa saat. Namun, saat dia menyadari ada logo Warrior High School di pakaiannya Saerom, dia langsung bergegas pergi meninggalkannya, sambil mengatakan, dia tidak akan membiarkan Saerom jika Saerom berani mengikutinya lagi, dan dia tidak ada niat untuk mengetahui bayaran yang akan ditawarkan oleh bocah kaya raya dari sekolah Warrior High School seperti Saerom. Atau dengan kata lain, Jaryong menolak pekerjaan yang ingin Saerom tawarkan kepadanya. Kala itu, Saerom hanya mengabaikan semua yang dia katakan, karena saat itu, dia mencoba mengingat sesuatu. Tapi tiba-tiba saja, Saerom mengatakan, hadiah dari menangkap para penyelundup adalah 50 miliar won, dan hadiah menangkap adventurer liar sekitar 500 miliar won hingga 5.000 miliar won. Perkataannya jelas membuat Jaryong merasa kesal, karena dia berpikir, Saerom berniat menangkapnya. Namun, Saerom tiba-tiba mengeluarkan item yang bernama Enkil S Blood, dan setelah itu, dia menjelaskan, item tersebut seharga hadiah dari menangkap 5 penyelundup. Sambil mencoba menahan rasa takutnya karena dia merasakan rasa penindasan yang sangat kuat berasal dari Jaryong, Saerom mengungkapkan, dia bersedia menjadikan item tersebut sebagai bayaran awal jika Jaryong bersedia membantunya menyelesaikan ujian semesternya, dan dia berjanji akan membayar sisanya nanti. Mendengar hal tersebut, Jaryong mencoba menenangkan dirinya, lalu mengatakan, dia masih tidak menyangka Saerom adalah bocah gila yang sangat kaya raya. Tetapi, Jaryong tiba-tiba menghela nafasnya, kemudian mengatakan, dia sudah menduga semuanya akan menjadi seperti ini. Saerom yang tidak mengerti apa yang dia katakan, menanyakan apa maksudnya. Jaryong hanya mengabaikannya, karena pada saat itu, monster sebelumnya telah muncul sambil bersiap menyerang mereka berdua, karena monster tersebut sudah dapat bergerak lagi. Namun untungnya, Jaryong dan Saerom berhasil menghindarinya, karena sebelumnya Jaryong sempat memperingati Saerom. Saat itu,
Jaryong tiba-tiba melempar senjatanya kepada Saerom, lalu menyuruh Saerom untuk melapisi senjatanya itu dengan magicnya, seperti yang telah Saerom lakukan sebelumnya pada anak panah yang ingin dia tembakan ke arah monster tersebut, kemudian melemparkannya lagi ke arahnya. Akan tetapi, Saerom sudah tidak bisa lagi melakukan hal itu karena dia sudah tidak mempunyai magic power yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Namun, karena Jaryong terus mendesaknya untuk melakukan hal tersebut, dia pun dengan terpaksa langsung melakukannya. Saat Jaryong sedang berusaha memancing perhatian monster tersebut, Saerom yang telah berhasil melakukan tugasnya langsung melempar senjata itu ke arahnya Jaryong, dan pada saat itu, Saerom terlihat sudah sangat kelelahan. Dan pada saat yang sama, Jaryong sedang bersiap melancarkan serangan, sambil berkata, dia sedikit kecewa terhadap magic milik Saerom yang ada di senjatanya ini. Namun, baginya hal itu sudah cukup. Ketika Jaryong akan melancarkan serangan, kita sempat dijelaskan, saat melawan monster, hal yang paling penting bukanlah kekuatan serangan saja, tetapi waktu menyerang dan akurasi serangan, atau dengan kata lain, seorang adventurer perlu menguasai kedua hal tersebut jika ingin mengalahkan monster yang sangat kuat. Saat Jaryong telah mengalahkan monster yang sedang dia hadapi, kacamata yang bisa mengubah penampilannya tanpa dia sadari hancur. Kemudian, kita diceritakan, Jin Saerom adalah putri dari seorang pemilik bisnis terbesar keempat di Korea Selatan, yang bernama Jingseong Group. Karena kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya, dia dapat membeli apapun yang dia lihat karena dia adalah pewaris dari Jingseong Group tersebut. Dan ternyata, ayahnya yang merupakan pemilik dari Jingseong Group tersebut di masa lalu bertunangan dengan elf dari dunia lain, dan pada akhirnya elf tersebut melahirkan Saerom. Saerom sangat mengagumi para adventurer sejak dia masih kecil, oleh karena itu, dia selalu bermimpi menjadi adventurer hebat, namun, karena bakatnya yang biasa saja, hal itu sangat sulit untuk dia capai saat dia sudah dewasa. Namun, bagi seorang manusia setengah elf yang sedang melatih Saerom saat itu, mengira, Saerom ingin menjadi adventurer hebat karena dorongan dari ayahnya. Ayahnya Saerom yang bernama Jin Sung yang berada di tempat tersebut menyangkal pemikirannya, dengan mengatakan, dia tidak mendorong Saerom untuk menjadi seorang adventurer, tetapi dia hanya mendukungnya, karena hal itu yang Saerom inginkan. Walaupun begitu, manusia setengah elf itu ternyata menganggap, dari sisi manusia, Saerom memiliki talenta yang tidak terlalu buruk jika dibandingkan dari sisi elfnya, meskipun tampaknya Saerom sama seperti manusia biasa. Manusia setengah elf itu berpikir seperti itu karena dia mengetahui Saerom memiliki sifat keras kepala, dan karena sifat keras kepalanya itulah dapat membuat Saerom tidak akan menyerah dari apapun yang dia inginkan. Karena semua hal tersebutlah, dia sangat yakin, meskipun Saerom tidak akan mampu bersaing dengan para adventurer yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, Saerom tetap akan menjadi seorang adventurer yang cukup hebat. Namun, karena Saerom terlahir dengan banyak keuntungan yang selalu menutupi kekurangannya, seperti kekayaan dan garis keturunannya, manusia setengah elf itu sangat yakin Saerom tetap akan ditertawakan oleh masyarakat. Di masa sekarang, Jaryong yang telah mengalahkan monster yang sedang dia hadapi langsung melirik ke arah Saerom. Tetapi karena kacamata yang dia gunakan sudah hancur, Saerom pun menjadi terkejut, karena dia tidak pernah menduga, seorang pria yang sedang membantunya ini seumuran dengannya. Menyadari hal tersebut, Jaryong langsung merasa sial, karena sebelumnya, Jaehwan pernah menjelaskan kepadanya, kacamata tersebut telah dipasang dengan 4 jenis magic spell yang bisa mengubah penampilannya dan suaranya, dan Jaehwan juga sempat memperingatinya untuk tetap berhati-hati jika memakai kacamata tersebut agar tidak rusak, karena kacamata itu memiliki harga yang sangat mahal. Kala itu, Saerom mencoba mendekatinya, lalu memanggilnya dengan sebutan senior sambil menanyakan apakah Jaryong satu sekolah dengannya. Jaryong menyangkal perkataannya, dan langsung meminta item yang ingin Saerom berikan kepadanya karena dia menyetujui tawaran pekerjaan yang ingin Saerom tawarkan kepadanya sebelumnya. Setelah Saerom memberikannya, Saerom tiba-tiba menanyakan, apakah Jaryong perlu uang karena dia ingin mengumpulkan uang untuk bersekolah menjadi seorang adventurer di sekolah Warrior High School. Saat Saerom akan mengatakan dia bersedia membiayai Jaryong,
Jaryong tiba-tiba mengatakan, dia tidak ingin masuk ke sekolah yang dikhususkan untuk orang-orang yang ingin menjadi adventurer, dan dia belum pernah mengunjungi satupun sekolah seperti itu. Mendengar hal tersebut, Saerom jelas terkejut, oleh karena itu, dia menanyakan, siapa yang telah mengajari kemampuannya Jaryong. Jaryong dengan santai mengatakan, tidak ada, atau dengan kata lain, dia hanya belajar sendiri. Hal itu membuat Saerom jelas terkejut, dan dia menganggap apa yang baru saja Jaryong katakan hanyalah omong kosong, karena serangannya Jaryong barusan sangat kuat dan akurasinya serta timingnya benar-benar sangat tepat seperti dia telah dia ajari oleh seorang adventurer tingkat atas. Tiba-tiba, Jaryong melempar kartu pelajarnya tepat di wajahnya Saerom, sehingga membuat Saerom merasa kesal. Menyadari sesuatu yang baru saja Jaryong lempar adalah kartu pelajarnya, Saerom langsung memeriksanya, dan tentu saja, hal itu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena dia benar-benar tidak menyangka Jaryong ternyata berasal dari sekolah biasa. Namun, Jaryong seketika menodongkan senjata ke arahnya, sambil memintanya untuk memberikan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa dia benar-benar murid dari sekolah Warrior High School. Oleh karena itu, Saerom juga tanpa pikir panjang langsung memberikan kartu pelajarnya untuk membuktikannya. Setelah memastikan Saerom ternyata murid dari sekolah Warrior High School melalui kartu pelajarnya, Jaryong tiba-tiba menyimpan kartu pelajarnya itu di saku celananya, sebagai jaminan agar Saerom tidak akan membongkar identitasnya sebagai penyeludup. Tidak hanya itu, Jaryong juga langsung mengeluarkan ponselnya untuk memotret dirinya sendiri dan Saerom serta monster yang baru saja dia kalahkan, untuk mengancam Saerom agar dia tidak berani membongkar identitasnya, karena jika Saerom benar-benar berani membongkar identitasnya, dia akan mempublikasikan foto tersebut kepada publik, supaya Saerom juga akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan dirinya. Saerom yang pada saat itu hanya bisa terdiam, akhirnya sadar, kalau dia telah terlibat dengan seseorang yang lebih berbahaya dari dugaannya.